sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa At permadat kesamam Om Santi Om Tiga titik di jalur Singaraja Denpasar via Seririt Munduk amblas sebagian jalannya.
Gunakan uang palsu untuk membeli sepeda motor, warga asal Banyuwangi ditangkap tim Resmob Polresta Denpasar. Serunya menikmati pemandangan persawahan dengan hiasan pantai. Serunya bersantap malam bareng segerombolan gajah. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, tidak terasa kita akan memasuki bulan Februari pada tahun 2018 ini. Bulan Februari selalu identik dengan bulan kasih sayang. Maka tidak salah, ada beberapa tokoh Bali yang terlahir pada bulan ini dan menuangkan cintanya kepada Bali menjadi sebuah karya yang melegenda hingga sekarang. Net Bali merangkumnya dua di antaranya dalam Bali Story berikut ini. Keindahan Bali tak hanya menarik para seniman lokal untuk melukiskannya dalam seni kanvas. Beberapa seniman mancanegara bahkan terkenal berkat hasil karyanya yang melukiskan keindahan Bali. Salah satunya adalah Adrien Jean Lemaire de Mepres, pelukis kelahiran Brussel, Belgia, tepat pada 9 Februari tahun 1880. Lemaire datang ke Bali dengan perahu pada tahun 1932, kemudian menetap dengan menyewa rumah di Banjar Kelandis, Denpasar. Keindahan tubuh wanita Bali saat menarikan tari legong pada zaman itu menjadi sumber inspirasi Lemaire dalam melukis. Lemaire kemudian menjadikan seorang penari legong Ninyoman Polo yang berusia 15 tahun sebagai model lukisannya. Sejumlah karya Lemaire yang menggunakan Nipolo sebagai model dipamerkan di Singapura untuk pertama kalinya pada tahun 1933, yang kemudian sukses dan ia pun terkenal. Kembali dari Singapura, Lemaire membeli sepetak tanah di Pantai Sanur dan membangun rumah. Di rumah yang menjadi studio inilah Nipolok bekerja setiap hari sebagai model bersama dua sahabatnya. Kecantikan dan kepribadian Nipolok membuat Lemaire menikmati kehidupan barunya di Bali. Awalnya ia hanya ingin tinggal selama 8 bulan. Namun kemudian ia memutuskan untuk tinggal di pulau itu sampai akhir hayatnya. Setelah 3 tahun bekerja bersama pada tahun 1935, Lemaire dan Nipolok menikah. Sepanjang kehidupan pernikahannya, Lemaire tetap melukis dengan menggunakan istrinya sebagai model. Terpesona dengan karya Lemaire, Menteri Pendidikan Bahdar Johan meminta Lemaire untuk melestarikan lukisan beserta rumah dan seisinya sebagai museum. Lemaire akhirnya mewariskan seluruh lukisan dan rumahnya sebagai museum kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Pada tahun 1958, Lemaire menderita kanker telinga parah. Setelah 2 bulan mendapatkan pertolongan medis di Belgia, akhirnya Lemaire meninggal dunia dalam usia 78 tahun dan dimakamkan di Excelsis Lesene, Brussel. Nipolok kemudian pulang kampung untuk merawat rumahnya yang menjadi museum hingga kematiannya pada tanggal 18 Juli 1985 dalam usia 68 tahun. Untuk mengenang keduanya didirikan patung di lokasi Museum Lemaire saat ini. Selain Lemaire, pada minggu kedua bulan Februari ini, tepatnya tanggal 11 Februari 1908, Bali juga melahirkan seorang seniman dalam dunia sastra. Ialah Anak Agung Panji Tisna, keturunan ke-11 dari dinasti Raja di Buleleng, Bali Utara, Anglurah Panji Sakti. Berbeda dengan Lemaire yang mengangkat keindahan gadis Bali sebagai karya yang melegenda, Anak Agung Panji Tisna justru menyoroti perempuan-perempuan Bali yang pada masa itu masih dipandang amat rendah.
Masalah tersebut diangkat Anak Agung Panji Tisna dalam sebuah novel berjudul Sukreni Gadis Bali yang melegenda hingga saat ini. Novel Sukreni Gadis Bali yang terbit pertama kali pada tahun 1936 berbahasa Bali kini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Di antaranya bahasa Inggris The Rape of Sukreni dan Bali Tarunian Dedene Kuge Katawa edisi bahasa Sinhala. Novel ini juga menginspirasi seni teater dan sinetron di Indonesia. Sinetron Sukreni Gadis Bali pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta pada tahun 1992 yang diperankan oleh Nike Ardila. Selain novel Sukreni Gadis Bali, Anak Agung Panji Tisna juga melahirkan karya novel berjudul Ima Dewi Diadi, Swasta Setahun Berdahulu, dan Nirawit Ceti Penjual Orang. Panji Tisna juga dikenal sebagai tokoh perintis pariwisata Bali, khususnya di daerah Bali Utara. Pantai Lovina merupakan salah satu hasil karya gagasan Panji Tisna. Pada tahun 2003, Panji Tisna dianugerahi penghargaan Karya Karana sebagai pengakuan atas jasa-jasanya dalam mengemban pariwisata Bali. Anak Agung Panji Tisna meninggal dunia pada 2 Juni 1978 dan dikuburkan dengan upacara agama Nasrani di tanah perkuburan pribadinya di atas sebuah bukit di desa Seraya Kaliasem, di sebelah sebuah gereja yang telah terlebih dulu dibangun olehnya. Meski pelaku telah meminta maaf, korban kasus pelecehan seksual tetap melapor ke polisi. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Pasti betah di sini. Dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East, hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, Berimajinasi, Berkarya dengan passion. Garas Live. hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu.
Mbak, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jojo kemana, Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Ya, kembali di Net Bali, meski di video yang beredar tampak pelaku telah meminta maaf, korban pelecehan seksual tetap melaporkan kasus ini ke polisi. Pihak rumah sakit juga telah memberhentikan pelaku secara tidak hormat. WD, pasien Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, akhirnya melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya ke Polresta Surabaya. Ia ditemani keluarga melaporkan Zunaidi Abdillah, perawat yang telah melakukan tindakan asusila. Sementara itu, pihak rumah sakit membenarkan adanya kejadian tersebut. Rumah sakit sudah melakukan tindakan keras terhadap pelaku, yakni memberhentikan secara tidak hormat. Manajemen Rumah Sakit Nasional Hospital meminta maaf atas dugaan terjadinya pelanggaran etika profesi oleh oknum perawat terhadap pasien rumah sakit. Manajemen telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dengan memberhentikan secara tidak hormat dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin. Kasus ini berawal setelah video WD memaki-maki seorang perawat rumah sakit viral. Ia marah saat mengetahui dirinya telah dicabuli ketika dirinya masih dalam kondisi di bawah pengaruh obat bius setelah jalani operasi. Ke informasi lain, puluhan orang terluka dalam bentrok antar ormas di Bekasi, Jawa Barat. Selain korban luka, bentrok di depan kantor pemerintah Kota Bekasi Kamis siang kemarin mengakibatkan 3 kendaraan rusak berat. Bentrok 2 ormas di depan kantor pemerintahan Kota Bekasi tak terelakkan Kamis siang. Aksi ini dipicu saling ejek antar ormas yang sedang menyampaikan orasi demo. Awalnya ratusan massa ormas dari Gerakan Masyarakat Bawah Tanah Indonesia atau GMBI berdemonstrasi menuntut pengungkapan kasus dugaan korupsi di beberapa dinas di Pemkot Bekasi. Namun saat orasi terjadi saling ejek dengan ormas dan LSM lain yang berada di dalam halaman Pemkot Bekasi. Situasi semakin memanas, saling lempar dan baku hantam pun terjadi. Bentrokan pun meluas hingga keluar gedung Pemkot. Makanya tadi anggota kami ada di tengah berusaha menetralisir dan melokalisir semua pihak, kita bubarkan. Akhirnya yang masa yang satu yang di luar tadi bisa kita arahkan secara persuasif untuk kembali. Nah, tinggal yang ini nanti setelah udah kondisinya kondusif kita juga akan pulangkan. Baru kita akan lihat mana-mana yang melanggar aturan, kita akan tegakkan hukum. Bentrokan ini usai saat petugas kepolisian bersenjata lengkap menghalau kedua massa. Akibat bentrokan ini puluhan orang luka, beberapa orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Sementara 3 mobil rusak berat. Kasus bentrokan ini kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Ari Ridwan melaporkan untuk Net. Gunakan uang palsu senilai 14 juta rupiah untuk membeli sepeda motor, warga asal Banyuwangi ditangkap tim Resmo Polresta Denpasar. Untuk mengelabui korbannya, pelaku sengaja bertransaksi pada malam hari. Mana kamu taruh nih? Mana kamu taruh? Hah? Uangnya? Uangnya lagi? Lah mana? Dalam mana? Saya bawa sana saya. Untuk siapa? Beginilah situasi penangkapan tersangka Muhammad Rohim di sebuah hotel yang ada di seputaran Denpasar pada Rabu 24 Januari kemarin oleh jajaran Satreskrim Polresta Denpasar.
Tersangka ditangkap karena telah melakukan penipuan dengan menggunakan uang palsu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 193 lembar dan uang tunai sebanyak 4 juta rupiah. Tanggal 15 Januari lalu, tersangka yang tinggal di Banyuwangi ini datang ke Bali untuk membeli motor korban seharga 14 juta rupiah. Namun saat itu korban tidak sadar jika uang yang diterimanya adalah uang palsu. Setelah korban mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu, korban akhirnya melaporkan kasus penipuan ini. Kebetulan dilaksanakan pada malam hari, ya, jam 19.00. Ya, mungkin kondisinya gelap, ya, sehingga korban tidak tahu bahwa ini uang Motor hasil penipuan tersebut oleh tersangka dijual kembali seharga Rp13.800.000. Menurut keterangan tersangka, uang palsu tersebut dia beli dari temannya. Tersangka membeli uang palsu senilai 30 juta dengan harga 10 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang tentang uang palsu dengan ancaman 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dalam sidang lanjutan kasus kepemilikan ribuan butir ekstasi, pengacara terdakwa tanyakan kejelasan terkait sah atau tidaknya cara petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Willy yang merupakan General Manager Akasaka. Pihak terdakwa sendiri mengaku penangkapan kliennya merupakan sebuah rekayasa. Sidang kepemilikan 19.000 ekstasi dengan terdakwa mantan General Manager Akasaka, Abdul Rahman alias Willy, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Agenda sidang pada Kamis 25 Januari adalah mendengarkan keterangan saksi ahli Profesor Edi Ari yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama persidangan, saksi ahli memberikan keterangan yang diajukan oleh penasihat terdakwa dan jaksa penuntut umum. Pertanyaan yang diajukan terkait sah atau tidaknya petugas melakukan undercover atau pembelian terselubung dan kontrol delivery dalam penegakan hukum khususnya kasus narkoba. Itu yang di luar yang disampaikan oleh ahli tadi, di luar itu adalah rekayasa. Tadi kan sudah disinggung mengenai barang itu bukan berasal dari pelaku lain, tapi dibawa penguasaan dan dibawa oleh aparat. Sementara tidak terbukti tidak adanya permufakatan jahat. Terdakwa Willy sendiri merasa keberatan dengan penangkapan dirinya. Dia merasa penangkapannya adalah sebuah rekayasa yang dilakukan pihak kepolisian. Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, pada Senin 5 Juni 2017, Mabes Polri dan Polda Bali menggerebek diskotik Akasaka di Denpasar. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 19.000 butir pil ekstasi dan 4 orang tersangka. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Indonesia bersama 5 negara ASEAN melakukan kerjasama pertukaran informasi terkait penanggulangan ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini ditandai dengan acara Our Eyes soft launching oleh Menteri Pertahanan RI. Menghadapi ancaman terorisme serta radikalisme di kawasan Asia Tenggara, Indonesia beserta 5 negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, membentuk Our Eyes. Kesepakatan kerjasama ini ditandai dengan soft launching Our Eyes oleh Menteri Pertahanan RI Ria Mizard Rakudu, bersama 5 negara ASEAN lainnya yang berlangsung di Nusa Dua Bali Kamis pagi. Untuk memperkuat dan berbagi informasi strategis, pertemuan 6 negara ASEAN ini akan digelar setiap 2 minggu sekali. Konsep Our Eyes merupakan platform kerjasama konkret yang digagas oleh Menteri Pertahanan RI. Konsep ini sama dengan konsep Five Eyes yang dibentuk Amerika Serikat beserta sekutunya. Menteri Pertahanan RI Ria Mizard Rakudu menjelaskan masing-masing negara memiliki cara yang berbeda dalam cara menanggulangi ancaman terorisme. Sehingga pertukaran informasi strategis dengan kelima negara ASEAN tersebut sangatlah penting. Negara tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama kita tujukan ya, 6 negara ASEAN bersama-sama. Ke depan, kenapa baru 6? Karena yang pusat mereka ini ya di Filipina Selatan, Indonesia, dan Malaysia. Tapi kalau mereka tahu itu mungkin 10 negara jadi satu untuk mengatasi.
Dibentuknya Our Eyes oleh 6 negara ASEAN ini diharapkan dapat mencegah ancaman radikalisme, ekstremisme, serta terorisme dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sebanyak 3 titik jalur provinsi, tepatnya di jalur Singaraja Denpasar via Seririt Munduk amblas sebagian jalannya. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin Tom Sis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Salihah. Hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Sebanyak 3 titik jalur provinsi, tepatnya jalur Singaraja Denpasar via Seririt Munduk amblas sebagian jalannya. Amblasnya jalan ini diakibatkan labilnya tanah yang berada di pinggir jurang setelah diguyur hujan deras hampir sepekan di kawasan ini. Alhasil jalur wisata yang sering dilalui kendaraan besar pun terganggu. Tingginya curah hujan di wilayah Bali beberapa hari ini menyebabkan ruas jalan raya Singaraja Denpasar ini amblas Rabu malam. Jalur yang berada di kawasan Puncak Munduk ini amblas sebanyak 3 titik. Di kilometer 62, sebagian jalan dengan panjang 50 meter amblas ke dasar jurang, sehingga kendaraan yang melintas harus bergantian. Rambu lalu lintas berupa drum dipasang oleh Dinas Perhubungan Provinsi di sepanjang titik jalan amblas.
Tidak hanya amblas longsoran material, tanah dan batu sempat melumpuhkan jalur Singaraja Denpasar ini selama 1 jam. Jalur kawasan Munduk adalah jalur alternatif menuju Buleleng. Jalur ini banyak dilalui oleh wisatawan yang ingin berwisata ke kawasan Puncak Wanagiri maupun ke pemutaran Buleleng. Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana berharap perbaikan jalan dapat segera terrealisasi. Karena Munduk ini juga salah satu jalan akses utama untuk pengembangan pariwisata di barat dan moda transportasi yang ada di wilayah Seririt dan Gerongga Ujung Biu khususnya. Sehingga nanti Dinas PU tinggal terus melakukan komunikasi lebih intensif agar segera dilakukan perbaikan. Ya, saya rasa kalau usah ke sana kan tidak ada masyarakat juga yang kena, cuma masalah infrastruktur saja. Membutuhkan waktu pengerjaan cukup lama untuk membuat penahan jalan agar tidak kembali amblas. Emang di tanah sini labil ya? Ya, sangat labil di tanah sini. Kemarin sudah diukur dengan Bapak kasih provinsinya dengan pengamat. Nantinya kan sesuai dengan perencanaan di atas, mungkin segera ini Pak. Segera. Ya, harus ini jalur wisata atau apa Pak? Ini memang jalur wisata ini menyangkut dengan pariwisata daerah Munduk ini. Munduk Tamlingan ya itu. Munduk Tamlingan dengan Wanagiri itu. Langsung menjadi satu. Penghubung Denpasar juga ya? Iya, ini jalan alternatif penghubung Denpasar. Amblasnya jalan di kawasan Munduk ini pun merusak sejumlah fasilitas umum seperti tiang listrik. Petugas segera melakukan pergantian tiang, aliran listrik tidak terganggu. Pengendara diimbau tetap waspada mengingat curah hujan yang masih tinggi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana perintahkan Satpol PP untuk membongkar senderan sungai Tampekan, Desa Dencarik Buleleng. Senderan sungai diduga penyebab menyempitnya aliran sungai yang menyebabkan banjir bandang di kawasan ini. Kamis siang, Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana meninjau lokasi bencana banjir bandang di Dusun Corot, Desa Dencarik Buleleng. Banjir bandang yang merusak puluhan rumah warga Selasa malam diduga akibat adanya penyempitan sungai Tampekan. Penyempitan sungai akibat dibangunnya tembok senderan oleh salah satu pengembang perumahan sejak 2 tahun lalu. Sungai yang tadinya memiliki lebar 5 meter, kini menyempit menjadi 3 meter. Tembok senderan sungai ini dibangun pengembang sepanjang 200 meter tanpa pemberitahuan pihak Desa Dencarik. Dalam kunjungannya, Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana meminta Satpol PP untuk membongkar senderan tersebut dan akan menormalisasi sungai. Senderan diduga mengakibatkan tersumbatnya sungai Tampekan sehingga air sungai meluap dan menerjang puluhan rumah warga. Nggak ada toleransi lagi. Ya. Itu yang garap siapa? Nggak tahu saya. Orang sudah ditegur dapat sama Pol PP, tapi mereka tetap balelo. Nggak boleh ini. Udah pernah tegur juga. Kan ini keterlaluan dah ini. Ya, lihat sendiri itu kayak gitu. Nggak ada izin, Pak? Nggak mana, buru-buru ada izin orang tegur udah. Mana itu? Ya. Perintah bongkar, Pak? Bongkar udah. Gimana ya? Nggak bongkar, orang nggak ada. Nggak boleh itu, normalisasi kembali. Ya. Bagus, terkait yang pertanian sendiri kan? Pertanian besok kita gotong royong, kita mau bantu ini, apa namanya? Memindahin batu-batu ini. Ya. Batu-batu sama kayu-kayu ya. Sambil normalisasi lah semuanya. Normalisasi semua. Biar bibitnya sendiri, Pak? Bibitnya? Ya nanti dia ngomong sama Dinas Pertanian dari dibantu. Bibitnya atau bentuknya seperti apalah nanti ya. Pasca terjadinya bencana banjir bandang yang menerjang ratusan rumah di Dusun Corot, Desa Dencarik Banjar ini, warga pun mengalami kesulitan air bersih lantaran jaringan pipa PDAM di desa setempat putus akibat terjangan banjir bandang. Salah satu warga terpaksa mencari air sisa-sisa aliran pipa yang putus. Meskipun kotor, warga terpaksa tetap menggunakan air. Pipanya. Ya. Ini Ibu air apa diambil ini? Air pump. Air pump. Ya. Tapi putus pipanya juga. Ya. Dari kapan, Bu? Dari Selasa malam. Selasa malam ya. Kotor, Bu, ya airnya? Ya, kotor dari mana? Kotor. Ini rencananya untuk apa, Bu? Untuk masak. Untuk masak enggak ada air. Oh, gitu. Berarti ke rumah sudah sama sekali enggak ada ya? Ya, enggak ada. Untuk membantu kebutuhan air bersih, BPBD Buleleng berencana bekerja sama dengan PDAM Buleleng mendistribusikan air bersih kepada ratusan kepala keluarga di Dusun Corot. Pendistribusian ini akan dilakukan hingga usai perbaikan jaringan pipa milik PDAM yang terputus. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Sejumlah warga yang tinggal di daerah terdampak gempa mulai mengeluhkan berbagai penyakit. Menteri Sosial langsung mengunjungi lokasi terparah akibat gempa di Kabupaten Lebak, Banten. Kelelahan dan resah akibat gempa serta tidur di tenda pengungsian membuat sebagian warga di Desa Cimandiri, Lebak, Banten mulai terserang penyakit. Umumnya warga mengeluh pusing dan demam. Mereka pun memanfaatkan layanan berobat gratis di posko kesehatan ini. Para korban langsung ditangani oleh tim dokter yang sigap melayani warga korban gempa ini. Keluhannya apa, Bu? Pusing, gatal, terus pegal. Pegal. Iya. Oh gitu. Karena semalam di sini apa gimana? Iya, Bu? di sini semalam, iya. Oh, semalam di sini. Iya. Terus kata dokter gimana, Bu? Dikasih obat. Iya, kecapean, kurang tidur katanya gitu. Kurang tidur. Iya. Sebelumnya Rabu siang, Menteri Sosial Idrus Marham mengunjungi Desa Cimandiri, salah satu lokasi terparah akibat gempa. Di desa ini terdapat 20 rumah warga yang rusak berat, sedangkan 31 lainnya rusak ringan. Dalam kunjungannya, Menteri juga memberikan bantuan secara langsung berupa makanan cepat saji, selimut, dan beras. Ya tentu nanti yang ini baru akan kita inventarisir dan setelah itu nanti akan kita bicarakan secara bersama-sama. Ya, tetapi tentu yang terkait dengan fasilitas umum, ya misalkan masjid, kan pendidikan nanti tentu akan kita segera mengambil langkah-langkah untuk itu. Hingga saat ini Kementerian Sosial juga masih mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Pihaknya juga berjanji akan cepat mengupayakan perbaikan rumah warga yang rusak. Data sementara jumlah rumah warga yang rusak mencapai 1.106 yang terdiri dari rusak berat dan ringan yang tersebar di Lebak, Banten. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Tidak tersedianya akses jalan memadai membuat harga gabah di Desa Negari Kelungkung anjlok sebesar 50% dari harga pasar. Ironisnya kondisi ini berlangsung selama puluhan tahun. Sudah puluhan tahun petani di Desa Negari Kelungkung tidak pernah merasakan manisnya hasil dari menanam padi. Pasalnya harga gabah yang mereka jual selalu anjlok akibat minimnya akses jalan. Untuk membawa gabah, petani harus melewati sebuah jurang terjal yang diapit aliran sungai. Sebagian dari petani pun sempat menyiasati kondisi ini dengan membuat derek yang diikat di atas pohon. Namun, cara ini tidak efektif lantaran ongkos pembuatannya membutuhkan biaya yang terbilang cukup tinggi. Petani pun berharap pemerintah membuatkan jembatan penghubung agar proses distribusi gabah berjalan lancar. Harapan petani di sini biar ada fasilitas jalan untuk bisa menyeberang ke sebelah gitu. Dari nenek moyang udah keadaannya begini. Tambah hujan-hujan lagi. Apalagi seperti sekarang ini musim hujan. Ya. Jalan becek. Kadang-kadang banyak yang terpleset waktu gini bawa hasil panennya. Sementara Dinas Pertanian Kelungkung mengimbau pihak desa untuk mengajukan permohonan berupa proposal pembuatan jembatan ke Dinas Pekerjaan Umum. Positif dalam artian kan harus proposal dari Subak, nanti kita verifikasi persyaratannya dipenuhi atau tidak, nanti kita usulkan. Sekarang kita nunggu proposal dulu, nanti kira-kira volumenya berapa, kalau memungkinkan di anggaran perubahan mungkin kita upayakan karena waktu untuk anggaran perubahan ini masih ada sampai bulan Juni 2018. Saat ini harga gabah di Kabupaten Kelungkung di kisaran Rp3.700 per kilogram. Namun di Desa Negari harga gabah turun drastis hingga 50% dari harga normal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan lihat serunya menikmati pemandangan persawahan tetapi dengan hiasan pantai. Jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena
yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Mana-mana sini aja. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Payung dan bean bag warna-warni, ya kayaknya kombinasi ini udah identik banget dengan pantai Bali ya kan. Tapi ada yang berbeda nih, hiasan suasana pantai tapi pemandangannya persawahan dan ramah lingkungan. Penasaran? Yuk langsung kita lihat saja liputannya. Payung dan bean bag warna-warni. Jika melihat pemandangan ini pasti menyangka sedang ada di pantai Bali kan? Eits, tapi ini ada di kawasan persawahan Tegal Alang Ubud, Bali loh. Bosan dengan perkotaan, saatnya melipir ke pedesaan untuk menyegarkan pikiran. Nah, kalau di Pulau Dewata, Bali, salah satu pilihannya ke Tegal Alang, kawasan yang terkenal dengan area persawahannya. Bukan jalan-jalan biasa, tapi kali ini saya akan mencoba berbagai wahana menarik yang ditawarkan di tempat bernama Green Kubu. Aktivitas seru, saya mulai dengan bersepeda berkeliling desa. Tak perlu khawatir tersesat karena ada pemandu yang akan menemani. Pakai helm dan dengarkan briefing dulu ya sebelum berangkat. Segarnya mengayuh sepeda di jalanan pedesaan khas Bali dan jalurnya pun dipenuhi pepohonan rindang juga hamparan sawah yang hijau. Semua pemandangan yang jarang bisa kita nikmati di perkotaan. Tak mau kehilangan momen, jangan lupa dong foto-foto dulu. Udara segar khas dataran tinggi pun menemani saya sepanjang perjalanan. Walaupun sedikit melelahkan, namun ternyata bersepeda di area persawahan dengan udara pegunungan seperti ini mempunyai sensasi berbeda loh. Ternyata kita pun bisa berwisata sambil menyehatkan badan. Tur sepeda ini pun disisipi dengan edukasi budaya. Di akhir tur kita akan diajak berkunjung ke rumah adat khas Bali, bercengkrama dan melihat langsung aktivitas masyarakat setempat. Pengalaman menarik yang menambah pengetahuan kan? Puas berkeliling, saatnya bersantai. Tapi satu lagi yang wajib kita coba kalau ke Green Kubu. Ini nih, wisata adrenalin yang lagi hits, ayunan ekstrim. Pengunjung bisa merasakan sensasi berayun dari bukit di ketinggian 10 meter. Wuhuu! Dilengkapi dengan pengaman, jadi nggak perlu khawatir akan keamanannya.
Wahana ini sengaja disiapkan sehingga pengunjung bisa melepas stres dengan berteriak sepuasnya di atas ayunan ini. Sedikit ekstrim sih, tapi bikin ketagihan. Green Kubu beroperasi dari tahun 2017 lalu. Untuk menarik wisatawan berkunjung ke kawasan pegunungan Bali, tempat ini mengusung konsep pantai ke dataran tinggi. Dengan hiasan payung warna-warni dan sofa beanbag, Green Kubu menawarkan sensasi berbeda. Konsep ramah lingkungan pun kental di tempat ini. 80% lahan yang dipakai tidak diubah bentuknya. Kita bisa menikmati hijaunya sawah hingga pemandangan petani mengolah sawah mereka. Cocok banget kan buat kaum urban yang ingin berwisata sekaligus mengenal budaya tradisional Bali. Kita mempunyai konsep seperti ini. Saya berharap keluarga pun bisa memberikan ibaratnya pendidikan yang natural ke anak-anak mereka gitu. Karena sudah semakin banyak lahan di Bali yang cukup diambil sama investor ibaratnya untuk jadi resort yang besar. Setelah bersepeda dan mencoba wahana ayunan ekstrim, perut rasanya udah kriuk-kriuk nih. Saatnya makan. Ada banyak menu yang bisa kita pilih di Green Kubu. Semua menu menjadikan kekhasan kuliner dari Pulau Dewata, mulai dari tipat cantok hingga mujair khas Kintamani. Bahkan beberapa adalah fusion western plus Bali seperti pizza betutu yang saya coba ini nih. Jika biasanya kita tuh familiar dengan pizza ala Italia, nah yang ini unik, ini pizzanya ala Bali karena isi toppingnya adalah ayam betutu. Menariknya nih ternyata kombinasi ayam betutu yang gurih plus dengan roti pizza yang garing itu jadi kombinasi yang pas banget dan enak banget rasanya. Sekarang saya pengen mengakhiri sesi makan ini dengan dessert ala Bali juga, yaitu rujak mangga di sini. Suasana yang asri, beragam kegiatan hingga makanan yang lezat, inilah yang jadi daya tarik tempat ini untuk para wisatawan. Tidak hanya warga lokal Bali, bahkan wisatawan mancanegara pun menikmatinya. Lumayan menyenangkan, apalagi untuk kumpul-kumpul keluarga. Selain tempat santai, kemudian kita juga bisa menikmati pemandangan, kemudian ada wahana-wahana juga kayak swing, kemudian untuk makanan juga terjangkau, kemudian rasanya juga enak. I think this place is amazing. The food is good. Well, I stayed in Taiwan, so here it's better, and the drinks are great. And I love the swing. So this place is kind of a culinary adventure, but also a natural adventure. Sebelum pulang sempatkan dulu untuk berfoto di area selfie yang sudah disiapkan. Jepret-jepret dan langsung aja deh posting untuk meramaikan sosial media kita. Untuk menikmati semua keriahan di Green Kubu ini, kita harus merogoh saku sebesar Rp150.000. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuknya. Usai jeda kita akan menikmati serunya bersantap malam bareng segerombolan gajah. Jadi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang berjiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Peringatan
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Gitu, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi, hanya di NET. Wisata seru di Bali bukan hanya pagi sampai siang hari, tapi malam hari juga banyak wisata seru. Jadi bukan cuma nongkrong di pantai nih, cobain juga berpetualang di Bali Zoo saat malam hari. Karena kita bisa bersantap malam bareng segerombolan gajah, seperti yang satu ini. Yuhu! Akhir pekan ini saya akan berpetualang ke Bali Zoo di kawasan Singapaduk, Ubud, Bali. Eits, kedatangan saya rupanya sudah dinanti 2 gajah Sumatera ini nih. Makan yang kenyang ya. Tak hanya siang, kebun binatang Bali ini juga tawarkan paket wisata malam. Biasanya dimulai pukul 6 sore. Mumpung masih terang, saya sempatkan dulu deh foto bareng hewan nokturnal atau yang biasa aktif pada malam hari. Selain atraksi dengan melibatkan hewan, ada juga beragam atraksi budaya dari berbagai pelosok negeri. Puas nonton pertunjukan? Saatnya nikmati atraksi utama yang paling ditunggu-tunggu. Yap, bersantap malam bersama belasan gajah. Tampil cantik dengan kostum warna-warni, gajah-gajah ini setia menemani kita memilih 60 menu dari dalam dan luar negeri. Merasakan suasana ala kampung Sumatera, rasanya belum lengkap ya kalau tidak makan makanan khas dari Tanah Minang. Apalagi kalau bukan yang paling terkenal, rendang. Nah, di sini rasanya berbeda sekali sensasinya karena saya makan rendang kali ini ditemani sama ini dia gajah-gajah lucu di samping saya. Rasanya seperti saya diajak melancong langsung ke tanah asalnya rendang ini. Menyenangkan sekali. Dinner with the Great Elephant jadi daya tarik wisata baru di Bali Zoo. Menawarkan pengalaman baru yang unik inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terutama para pecinta satwa. I think it's amazing. I love it. I love elephants. They're my favorite animal. So we saw the flyer and we thought we must have to come here for dinner and then also meet with the elephants. Di akhir santap malam, kita juga disuguhkan parade gajah yang dikemas menarik bersama pertunjukan fire dance. Ingin mencoba wisata malam hari di Bali yang menarik ini? Siapkan dana sekitar Rp700.000 ya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Pada akhir pekan seperti ini, cari lokasi wisata yang bisa menghibur sambil mengedukasi pastinya seru ya. Nah, kalau di Bali ada lokasi wisata yang menawarkan pertunjukan beragam hewan yang ramai dikunjungi orang tua dan anak-anak. Seperti ini nih serunya Animal Show yang ada di Bali Safari Marine Park Bali. Semua hewan lucu dan mengemaskan dipertontonkan di hadapan para wisatawan. Mulai dari hewan endemik asli Indonesia hingga hewan-hewan yang memang sengaja didatangkan langsung dari negara asalnya. Yang satu ini nih, namanya ular jagung berasal dari Amerika. Masih ada hewan lainnya seperti marmut, orangutan, burung, ular piton, dan masih banyak lagi. Nggak hanya sebagai bahan pertunjukan saja, hewan-hewan ini juga sebagai bentuk edukasi kepada anak-anak agar lebih mengenal dan menyayangi binatang. Dan pengenalan dengan cara ini sangat efektif untuk anak-anak. Tak heran banyak wisatawan yang mengajak anak mereka untuk menonton pertunjukan. Mereka pun juga merasa senang dan terhibur. Pertunjukannya lucu ya, beda sama kebun binatang yang lain. Maksudnya
maksudnya saya udah pernah 2 ke safari, Bali Safari sama satu lagi di Puncak ya. Tapi yang ini kayaknya lebih bermartabat ya. Kalau misalnya untuk hewan-hewannya nggak disuruh macem-macem, jadi lebih senang liatnya. Ya. Gimana? Seru kan? Nggak cuma animal show aja loh. Kalau kalian datang ke sini, kalian juga bisa berkeliling untuk melihat beragam pertunjukan hewan lain yang tentunya lebih seru dan menarik. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Soul Leong Sinatra. Solois reggae ini akan membawakan singlenya dengan judul Bareng Happy. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Yen ben mani iraga dadi terkenal de yen ben mani iraga liuna nawang mani iraga dadi terkenal de yen ben mani iraga liuna nawang ingetang hari ini tugas iraga bareng happy ingetang tempat ini dadi saksi iraga tinggi dengan jati yang makin lagu reggae Om Bob Marley gendengan jati yang makin lagu reggae 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 now reggae 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 now reggae 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 now reggae 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 now no no woman no cry. Bareng happy ingatan tempat ini dadi saksi iraga tinggi Om Bob Marley gendengan jati